Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 Agustus ya 2024. Kita update dulu penerusan daripada video yang sebelumnya, dimulai dari indeks dolar dari segi time frame H1. Untuk pergerakan saat ini, harga itu kan sudah mampu bergerak ke bawah menuju batasan ataupun zona over pantaunya untuk minggu ini. Support 3 dan 4 itu jatuhnya di 101.40 sampai dengan 101.14, dan harga ini ada pantulan sedikit ke atas. Kuncinya adalah malam ini harga mampu bergerak di bawah 101.400 atau tidak. Cuman kalau mampu, ada potensi untuk indeks dolar ini mungkin akan melanjutkan perjalanan ke 101.14 sampai dengan 101 sebagai physical price levelnya. Tetapi kalau misalkan malam ini harga tidak mampu bergerak balik ke bawah dan lebih memilih ke atas, ada potensi untuk indeks dolar ini sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah, ini koreksi terlebih dahulu menuju 101.92 sampai dengan 102.00. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini zona pantaunya untuk malam ini adalah 101.14, 101.40, kemudian 101.92, terakhir adalah 102.00 sebagai physical price level. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold planning sebenarnya sell ya di bawah 2525. Kita bahasin dulu pergerakan untuk hari ini. Harga itu ketika bergerak ke bawah itu masih retest di level area support yang berada di 2504 ya, pembulatan kurang lebih di sini, dan harga ini mental ke atas, tetapi 2514 ini juga ada level area resisten. Kalau misalkan di kisaran antara 2514 sampai dengan 2520, kurang lebih di kisaran level area tersebut, kalau saya perkecil sebenarnya di sini kan juga ada zona supply ya, tetapi zona supply-nya itu gede banget. Ini saya ambil aja yang bagian atas. Jadi 2514 sampai dengan 2520, kalau misalkan gagal melewati level area tersebut, untuk ke atasnya ada potensi ini mungkin akan kedorong ke bawah. Konteksnya adalah masih dalam koreksi, tetapi dari segi targetnya, target terdekat day trade itu sebenarnya ada di 2495, batas maksimal adalah 2489, tetapi kalau swing itu di kisaran level area 2467 sampai dengan 2462. Ini khusus swing ya. Kalau untuk day trade ada potensi ini mungkin akan sedikit koreksi ke bawah di level area 2495, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi untuk zona pantau malam ini, kalau misalkan gold ini nanti tertahan di level area 2514, batas maksimal adalah 2520, apalagi dari segi time frame daily ya, harga tidak mampu bergerak di atas level area 2520, ada potensi ini mungkin akan kedorong ke bawah. Tetapi kalau misalkan break di level area 2520, masih ada potensi ini mungkin akan lanjut ke atas. Zona pantaunya masih tetap yang berada di zona yang di blok biru antara 2525 sampai dengan 2531 terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk gold ini, kalau untuk saya pribadi, planning sell sudah running, dapat harga di kisaran level area 2524 ke atas ya, dapat harga di situ. Kemudian untuk stop loss ini memang saya biarin dulu, untuk stop loss belum saya majukan, tetapi saya lebih ngincerin sebenarnya batasan overnya sebagai pantau minggu ini. Dia balik ke support 3 dan support 4 yang berada di 2467 sampai dengan 2462. Meskipun potensi ataupun peluangnya masih kecil, tetapi saya lebih prefer nargetin batas maksimal di level area tersebut. Cuma nanti kalau misalkan harga sudah mampu kedorong ke bawah di bawah 2495, kemungkinan nanti stop loss ini baru saya majukan pelan-pelan. Jadi untuk posisi saya pribadi, gold sudah on track, planning adalah sell. Zona pantau malam ini 2520 sampai dengan 2514 itu sebagai resistennya. Kemudian hati-hati di level area 2503 sampai dengan 2500, ini sebagai physical price levelnya. Kemudian batas terdekat bagian bawah itu adalah di 2589 terlebih dahulu. Jadi ada potensi gold akan lanjut ke bawah untuk koreksi sebelum melanjutkan perjalanan balik ke atas kembali. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD kalau kita lihatin ya, kayaknya ini harga sudah kehabisan momentum untuk bergerak naik ke atas secara signifikan ya. Jadi sebelum harga ini lanjut ke atas menuju 1.3111,
Yang saya khawatirkan di sini level area support saat ini 1.3012, meskipun ini sudah di retest ya di level area tersebut. Yang saya khawatirkan untuk malam ini ketika harga kedorong ke bawah ini nggak mampu menahan pergerakan dan koreksi terlebih dahulu di kisaran level area antara zona yang di blok orange sebelum lanjut ke atas kembali. Jadi hati-hati yang ada planning buy di atas level area resisten kedua weekly ya 1.3012 ini mesti dipikirin akankah di cut dulu atau dibiarin. Cuman kalau dibiarin stop loss 48 pip, cuman kalau di cut sih sebenarnya nggak masalah, tetapi saya lebih prefer kalau untuk saat ini mending di cut dulu aja, karena untuk saat ini harga itu belum mampu membuat high baru sampai dengan malam ini ya, yang berada di 1.3052 ya, kurang lebih di sini. Ini yang saya khawatirkan kalau misalkan malam ini tidak mampu break high-nya yang di tanggal 20 kemarin, ini ada kecenderungan potensi ke bawah menuju 1.29800 terlebih dahulu. Jadi hati-hati untuk GBP USD. Kalau saya saran dari saya pribadi, kalau mau hold buy-nya, stop loss ini masih belum bisa diapa-apain, tetapi saya lebih prefer sementara adalah cut dulu, baru nanti re-entry buy lagi ketika harga ke reject di level area zona demand yang di blok orange di sini kalau misalkan sudah terkonfirmasi. Jadi ini hati-hati untuk GBP USD. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD statusnya juga sama ya, harga ini sudah bergerak ke tengah-tengah. Planning sebenarnya kemarin itu adalah buy ketika harga melewati resisten kedua weekly yang berada di 1.1093 ya, dan harga ini sudah bergerak setengahnya. Hati-hati kalau untuk Euro USD ini meskipun ada potensi kedorong ke atas 1.1162 karena ini lebih kecenderungan ke sideways ya. Jadi untuk stop loss yang ada entry buy di 1.1092, jadi di atasnya, saran saya adalah mending sekalian majuin stop loss di break even-nya, baru nanti kita liatin dulu progresnya. Kalau misalkan kedorong ke bawah ini mampu nggak terkoreksi sedikit lebih dalam sebelum re-entry buy kembali. Kalau kita liatin meskipun dari segi H1-nya di sini terjadi bearish engulfing. Jadi hati-hati. Kemudian di sini juga ada tekanan daripada seller ya, candle yang merah di sini, dan di sini juga ada bearish engulfing. Ini yang saya khawatirkan nanti dia balik dulu ke bawah 1.1093. Kalau gagal mempertahankan di level area tersebut, ada potensi ini mungkin akan lanjut koreksi sebelum upside kembali. Jadi untuk Euro USD kesimpulannya adalah hati-hati, potensial sideways itu juga ada. Zona pantaunya 1.1093 sampai dengan bagian bawah itu adalah 1.10700. Kemudian bagian atas masih tetap berada di 1.1162. Audi USD, pergerakan Audi USD juga flat. Harga saat ini posisinya sideways dan berada di tengah-tengah. Jadi ini kecenderungan 50-50, bisa aja lanjut ke atas menuju zona overnya sebagai resisten 3 0.6765, atau dia terkoreksi ke dalam 0.67100 ya, kurang lebih di sini. Jadi hati-hati untuk Audi USD. Untuk saat ini sih kalau saya ngeliatin dari daily-nya yang dipecah dari time frame satunya, sebenarnya ini nggak ada trend, jadi lebih cenderung ke sideways karena dari kenaikan yang diawali di zona tengah ya, atau sebagai pivot di sini, sama sekali belum ada koreksi yang normalnya di market sebelum uptrend kembali. Jadi saya khawatir untuk Audi USD ini entah malam ini ataupun besok, ini yang saya khawatirkan koreksi sedikit dalam baru lanjut ke atas kembali. Zona pantaunya 0.67100 ini mampu menahan pergerakan ketika terjadi koreksi atau tidak. Kalau misalkan gagal mempertahankan, ada peluang ataupun potensi koreksi lebih dalam. Tetapi kalau mampu menahan pergerakan ketika koreksi dari segi time frame kecil, ada potensi harga ini lanjut ke atas kembali. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini kuat banget ke bawah, dan saat ini harga sudah memasuki batasan overnya yang berada di 1.3607 sampai dengan 1.3587, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Sebagai support 4 kan berada di 1.3587. Nanti kita liatin dulu progresnya, dia mampu menahan pergerakan atau tidak. Kalau kita liatin dari segi time frame H4, ini kuat banget ke bawahnya dan sudah mendekati atau sudah mencapai batasan pantau over untuk satu minggu ini. Yang saya khawatirkan kalau misalkan ini sedikit kedorong ke bawah, meskipun break di bawah 1.3587, hati-hati sebelum lanjut yang lebih dalam di kisaran antara 1.3587 sampai dengan 1.35800 kurang lebih ya. Ini yang saya khawatirkan koreksi dulu ke atas sebelum lanjut ke bawah kembali. Jadi untuk USD CAD
planning buy belum ada. Kuncinya adalah kita liatin dulu zona pantaunya 1.35800, 1.3587 bagian bawah, kemudian bagian atas kalau misalkan ke reject dan bergerak balik di atas 1.3607 ada potensi ini mungkin akan terkoreksi ke atas dulu. Pantaunya sementara adalah 1.3645 terlebih dahulu. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini sudah bergerak di bawah support 2 weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Meskipun ada potensi lanjut ke bawah menuju 0.8507, sedikit hati-hati karena pergerakannya ini pun terbatas di level area tersebut yang berada di 0.8507. Kalau kita lihatin di kiri, di sini juga ada zona demand bagian bawah. Jadi rawan kalau misalkan kesentuh ke bawah terkoreksi kembali ke atas. Jadi untuk planning buy ini masih belum ada, sell pun juga belum ada. Saya lebih prefer untuk USD Swiss mungkin wait and see terlebih dahulu. Kalaupun kedorong ke bawah, mending saya tunggu di bawah sekalian. Level area support 3 dan support 4. Ketika harga kedorong ke bawah, ini mampu menahan pergerakan atau tidak. Kalau misalkan mampu menahan pergerakan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning buy mungkin akan ada lagi ketika setelah harga dari bawah bergerak balik di atas 0.8507, mungkin skenario buy akan aktif, tetapi dari segi targetnya terbatas karena hanya memanfaatkan koreksinya dari segi time frame kecil sebelum planning sell ada kembali. Jadi zona pantaunya bagian bawah adalah 0.8474, 0.8507, bagian atas adalah 0.8572. Tetapi kalau misalkan harga tidak bergerak ke bawah untuk malam ini dan ada kecenderungan ataupun kuat ke atas ya sampai break di level area 0.8572, ada potensi ini mungkin akan terkoreksi lebih cepat sebelum lanjut ke bawah kembali kurang lebih di 0.8638. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, sebenarnya harga ini planning sell kemarin kan sudah aktif, tetapi harga ini hanya mampu mencapai level area target pertama ya atau TP pertamanya yang berada di 144.95. Perhatikan di sini ketika menyentuh level area tersebut harga ini langsung kepetal ke atas. Jadi untuk yang planning buy untuk planning sell untuk rekan-rekan yang kemarin ya yang ada entry sell kurang lebih di sini yang ada di video sebelumnya, ketika menyentuh level area tersebut harusnya stop loss sudah dimajukan di break even. Kemudian dari segi targetnya, meskipun sudah kena TP1 harusnya sudah keluar sebagian posisi ya. Meskipun untuk saat ini harga bergerak ke atas dan belum mampu bergerak di atas break even untuk entry posisi sell kemarin ya. Jadi ini hati-hati aja kalau misalkan kedorong ke atas, tentunya sih nggak masalah karena untuk posisinya kita sudah amanin setidaknya sebagian posisi yang ada di 144.95 ya kurang lebih. Ketika menyentuh level area tersebut sudah ada kesempatan untuk take profit sebagian posisi. Meskipun ada kecenderungan untuk USD Yen kedorong ke bawah, tetapi waspadai level area antara 144.95 sampai dengan 145.00 sebagai physical price levelnya. Kalau misalkan malam ini tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, yang saya khawatirkan USD Yen ini akan terkoreksi dulu mengambil zona tengah sebagai pivotnya yang berada di 147.73 sebelum drop kembali. Oke, mungkin untuk update malam ini ya, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.